Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi dan yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa memberikan kami kehidupan yang baru. Terlebih pada pagi hari ini di mana kami telah dibangunkan oleh-Mu dari tidur nyenyak kami di sepanjang malam. Dan dikaruniai oleh Tuhan kesempatan untuk kami dapat hidup, berperan dan bertanggung jawab atas apa yang Engkau akan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan kami akan hati yang penuh dengan damai sejahtera serta pengertian, supaya kami dapat menerima dan mengerti firman Tuhan dengan baik, serta melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10 demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi saya akan bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Injil Yohanes pasal 10 ini sebenarnya merupakan sambungan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Dalam kedua pasal ini ada dua aspek utama yang diwahyukan oleh penulis mengenai diri Tuhan Yesus Kristus. Di mana di pasal 9 Tuhan Yesus Kristus membuat orang yang buta sejak lahirnya dapat melihat. Tetapi tindakannya itu dikecam oleh orang Farisi. Sedangkan di pasal 10 ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan akan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam pasal 10 ini ada dua subjek yang dibandingkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu gembala yang baik atau gembala yang asli, yaitu Yesus sendiri, dan gembala yang palsu atau si pencuri. Lalu siapa yang Tuhan Yesus maksud dengan pencuri di sini? Banyak orang berpikir pencuri yang dimaksud di sini adalah setan atau si iblis. Tapi apakah benar bahwa yang Yesus maksudkan dengan pencuri di sini adalah iblis? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca kedua pasal ini, ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kata pencuri ini adalah gembala palsu. Gembala yang memperlakukan dengan buruk domba-dombanya, atau pemimpin yang memperlakukan dengan buruk atau tidak adil para yang dipimpinnya. Seperti halnya orang Farisi terhadap orang buta yang telah Tuhan Yesus sembuhkan, di mana mereka mengecam akan kesembuhan yang dirasakan oleh orang buta sejak lahirnya ini. Pemimpin yang palsu ataupun gembala yang palsu atau si pencuri ini senang sekali mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya, gembala yang baik atau Tuhan Yesus memberikan kehidupan dengan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Gembala yang palsu
adalah mereka yang senang mendatangkan kematian, bukan kehidupan. Sedangkan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya kebalikan dari semua itu. Dia tidak hanya mengaruniakan hidup yang baru, tapi juga hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas. Gembala yang asli atau gembala yang baik seperti halnya Tuhan Yesus akan masuk melalui pintu, memanggil nama, menuntun, dan melindungi akan kawanan dombanya. Ia akan rela melindungi domba-dombanya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Sementara gembala yang palsu atau si pencuri ini hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan tentu saja kita sering melihat bahkan menghadapi orang yang demikian, di mana orang tersebut ada saja tingkahnya. Ketika bahaya mengancam atau sesuatu akan merugikan dirinya, dia akan lari dan meninggalkan kawanan dombanya. Dia tidak akan peduli dengan yang dipimpinnya. Atau dia akan mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama. Dia juga rela mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Mau juga untuk membunuh karakter orang lain. Dan akan bersikap manis atau bersikap baik bila ada maunya. Perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan ini merujuk pada Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Ia akan senantiasa memberikan perhatian, perlindungan, dan sangat mengenal kita semua. Bukan hanya mengenal nama kita, tapi juga mengetahui apa yang kita butuhkan dan yang terbaik untuk diri kita. Lalu saudara, apakah implikasi firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah menerima hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita selamat dari segala dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, atau yang kita yang seharusnya binasa oleh karena kejahatan kita, Dia rela memberikan dirinya supaya kita dapat diselamatkan dan memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Lalu kemudian, Kristus yang kedua, Kristus telah memberikan kualitas hidup yang sempurna. Kita hanya perlu berjalan mengikuti Dia yang adalah gembala kita. Akan tetapi sebagai domba-dombanya Tuhan, maukah kita berjalan mengikutinya? Dia hanya ingin supaya kita berjalan mengikutinya, agar kita mendapatkan kehidupan yang berkualitas, yang sempurna di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, di tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti atau tidak menentu ini, mari kita meletakkan akan masa depan kita kepada hal yang pasti yang telah disediakan atau dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Tuhan yang adalah Gembala Agung selalu memberikan yang terbaik bagi diri kita. Yang baik telah Dia lakukan. Karena itu, jangan pernah kita khawatir dan takut. Teruslah kita berjalan mengikuti langkah Sang Gembala kita. Jangan pernah kita menjadi seorang gembala ataupun pemimpin yang membawa ketidakbaikan ataupun kebinasaan bagi yang kita pimpin, atau menjadi seorang pribadi yang membawa pengaruh buruk kepada orang lain. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa mengikuti langkah gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan memberikan pengaruh yang baik kepada sama kita, karena Dia telah memberikan kita hidup dan Dia juga memberikan hidup kepada sesama kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih Engkau senantiasa mengajarkan kami
dan mengarahkan kami untuk tetap melangkah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami adalah kawanan domba-Mu Tuhan. Seringkali kami melenceng dari jalan-Mu. Tetapi Engkau yang adalah gembala yang baik, gembala agung kami, senantiasa mengarahkan kami kepada jalan yang baik. Dan Engkau juga menginginkan kami bukan hanya hidup di dunia ini dengan baik, tapi juga hidup yang berkualitas. Supaya ketika kami kembali pulang ke rumah Tuhan yang kudus, kami bisa pulang menemui gembala agung kami. Dan selama kami tinggal di dunia ini Tuhan, biarlah kami juga memberikan pengaruh yang baik kepada sesama kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menggembalakan kami. Dan kiranya sebagai domba-Mu Tuhan, kami mau dituntun, kami mau diarahkan, dibimbing oleh Engkau. Dan kami senantiasa mendengar akan suara-Mu yang terus-menerus memanggil kami. Dan kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Kehidupan sepanjang hari ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa tuntunan bimbingan dari Engkau, gembala kami, akan senantiasa mengarahkan kami kepada jalan hidup atau kehidupan yang berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita senantiasa berjalan di dalam jalannya Tuhan, jalan yang telah dituntun ataupun dibimbing sesuai dengan yang gembala kita arahkan. Terpujilah nama Tuhan, salam sehat.